warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala hawla wala quwata illa billah. Nawana ta'alum ta'alim nasarin jifah zakar wa tadkir wal ifadat wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalala ta'ala al khair ibtigha wajhihi wa qurbihi wa sabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para hadirin, para pemirsa, para fans Subreaker yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada malam hari ini insyaallah kita akan memulai bersama-sama untuk mengaji kitab An-Nahjul Atam fi Tabwidil Hikam karya Syekh Muttaqi Al-Hindi. Dan insyaallah rencana kita akan melaksanakan pengajian ini secara rutin, kalau bisa setiap malam insyaallah. Amin. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan diberi istiqomah ala diniyah wa ala kulliyatin salihah wa ala mana wa bi'aslafna salihun ila hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala Syekh Hisamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi di kitabihi An-Nahjul Atam fi Tabwidil Hikam. Oh ya, sebelum kita mulai, alangkah bagusnya jika kita menyebutkan biografi dari mu'allif kitab. Jadi kitab apa sih yang akan kita kaji pada malam hari ini dan juga malam-malam selanjutnya. Nah, jadi nama kitabnya itu adalah An-Nahjul Atam fi Tabwidil Hikam. Kitab ini merupakan kitab yang mentartibkan dan membagi menjadi bab-bab itu dari kitab hikamnya Imam Ibnu Athaillah rahimahullah. Dan kitab Hikam Ibnu Athaillah itu memang sudah kitab yang sangat terkenal di dunia. Bahkan dari syarahnya pun orang-orang ulama-ulama yang mengomentari kitab Hikam ini sangatlah banyak, bahkan mencapai ratusan. Dan memang itu sangat hebat. Di antaranya yang mensyarahkannya adalah Syekh Ibnu Abbad. Dan kitab ini biasa dikaji di pesantren cetakan Jawa, itu yang kitab kuning. Atasnya kuning itu ya. Kuning. Nah. Kemudian juga ada kitab Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, itu juga sama. Jadi dalam kitab-kitabnya itu tuh. Ada ya? Ada. Mana nih, Gus? Nah, yang ini. Jadi kalau apa yang biasa dikaji di pesantren di Indonesia itu adalah syarah hikamnya dibalikan dengan apa? Syekh Ibnu Abbad Muhammad Ibrahim Ibnu Abbad Ar-Randi. Nah, itu yang biasa sering dikaji di pesantren. Kuning. Kitab kuning nih, warnanya kuning soalnya. Yang disebut kitab kuning itu ini, Gus ya. Ya, warnanya kuning. Nah, kemudian ada syarah lain, yaitu syarah yang ditulis oleh Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, itu juga sama dalam kitab ini. Jadi kitab ini itu mencakup dua syarah sekaligus. Yang pertama syarahnya Syekh Ibnu Abbad, yaitu yang di tengah. Ya. Kemudian yang kedua di pinggirnya itu Syekh Abdullah Asy-Syarqawi. Gitu ya. Dan di antara syarahnya lagi itu ada ini. Nah, itu Syekh Ahmad Ibnu Ajibah. Beliau adalah salah satu ulama Maroko yang meninggal pada tahun 1266 Hijriah. Nah, jadi semasa dengan Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Beliau domisilinya di Maroko. Beliau juga punya kitab ini, namanya Iqadul Himam di Syarahil Hikam. Ini juga sama, Syarah Hikam. Jadi saking perhatiannya para ulama terhadap kitab Hikam ini, sehingga mereka itu memiliki banyak syarah, memiliki banyak komentar. Jadi syarah menurut, kan syarah itu adalah istilah yang biasa digunakan di pesantren. Nah, kalau di Indonesia itu lebih dikenalnya dengan komentar. Jadi ulama-ulama itu mengomentari kitab Hikam ya, dan membukukan dalam buku-buku yang tadi yang mereka susun. Nah, kemudian Imam Syekh Muttaqi Al-Hindi
Syekh Hisamuddin. Nama beliau itu Syekh Ali bin Hisamuddin bin Abdul Malik Al-Hindi, yang lebih dikenal dengan Al-Muttaqi Al-Hindi. Itu beliau mentartibkan dan menjadikannya urutan bab per bab. Jadi misalnya hikam itu kan, kalau di sini hikam ya, hikam di sini itu tidak berurutan. Dalam arti kalau misalnya kita ingin berbicara atau ingin membaca hikam tentang bab ilmu, nah di sini harus nyari dulu gitu, bab ilmu mana ya, hikam keberapa, 232 misalnya, 233, 234. Nah kemudian bab iman mana, harus nyari dulu. Nah jadi ribet. Nah sehingga Syekh Al-Muttaqi Al-Hindi, beliau itu berupaya untuk mentartibkan kitab hikam ini dan membaginya bab per bab. Nah sehingga lebih enak untuk mencarinya, karena lebih Simpel ya. Lebih simpel dan lebih Baca. sistematis bagi kalangan kita santri ini. Beliau itu lahir pada tahun 886 Hijriah di Burhanpuri. Nah, itu di daerah India, di negara India. Dan beliau meninggal pada tahun 986. Nah, jadi ketika melihat masanya, beliau itu satu masa dengan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian Syekh Al-Khatib Syrbini, Syekh Syahabuddin Rawi dan lain sebagainya. Di antara karya-karyanya, karena beliau itu memang ahli hadis, ya ahli sufi ya. Itu di antara karyanya adalah Kanzul Umal fi Sunanil Aqwal wal Af'al, itu ada 8 jilid. Kemudian Al-Burhan fi Alamati Al-Mahdi Akhir Zaman, itu juga ada. Nah kemudian salah satunya adalah kitab yang akan kita kaji, yaitu An-Nahjul Atam. Ini nggak kelihatan ya, soalnya disambung ini. Kitab An-Nahjul Atam. Nah, dan kitab An-Nahjul Atam ini itu dikomentari juga oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Dan kebetulan Allah Ta'ala memberikan kesempatan bagi saya, anugerah untuk mentakhidnya. Memang di sini sudah cetak ini. Kalau mau beli silahkan, saya juga ada. Oh, ada ya. Ada Wah. beli setan. Teman-teman rekan-rekan juga bisa ya. Yang di luar sana. Bisa. Nah kemudian cuman karena memang di syarah yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Oh ya, biografi dari Syekh Nawawi Al-Bantani itu, beliau salah satu ulama Banten. Kemudian beliau itu memang dalam kehidupannya lebih banyak di Mekah daripada di Indonesia. Nah jadi beliau dakwahnya itu melalui tulisan. Nah, jadi tulisan. Nah, sehingga meskipun beliau sudah meninggal lama, kurang lebih 130 tahun yang lalu, nama beliau masih tetap dikenal. Nah sehingga pastilah ilmu yang telah beliau sebarkan, yang telah beliau tulis, yang dikaji oleh para santri, oleh para oleh para pelajar, ya sehingga kepalanya itu akan tetap ngalir. Dan kita sebagai generasi menerusnya juga demikian, harus aktif mengikuti langkah yang telah diajarkan oleh beliau. Gitu. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, Asy-Syaikh Hisamuddin Al-Hindi Al-Muttaqi Al-Hindi rahimahullahu taala fi kitab An-Nahjul Atam fi Tabwibil Hikam. Qala alhamdulillahi mulhimis shawab. Jadi nanti kita akan membahas babul ilmu dulu, cuman untuk mukadimahnya saya ringkas saja ini biar nggak terlalu kelamaan. Alhamdulillahimmis shawab, segala puji bagi Allah yang memberikan ilham untuk melakukan perbuatan yang benar. Al-Kashifil ibadihi an wujuhil ma'ani satra niqab, yang menyingkap kepada hambanya dari warna-warninya makna-makna Allah Ta'ala, yang menyingkap satra niqab, penutup satra itu penutup, an-niqab itu yang menutup wajah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi man utiyal hikmata wa faslul khitab. Kemudian salawat dan salam dicurah limpahkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan manusia terbaik, khairi man utiyal hikmah, sebaik-baiknya orang yang diberikan hikmah.
wa faslal khitab dan faslul khitab. Wa ala alihi wa ashabihi alladziina kanu fi aqtaril aradi bi fahmil ma'ani aqtar. Dan selawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada keluarganya, para sahabatnya yang mereka itu merupakan orang-orang yang menjadi pusat di bumi ini dalam memahami makna-makna sesuatu yang abstrak, dalam makna-makna dari Allah Ta'ala. Amma ba'du, fa yaqulu akhbaru ibadillah al-muftaqir ila lutfihi samadi. Setelah salawat dan salam, kemudian maka akan berkata, yaitu hamba yang paling hina di sisi Allah Ta'ala, al-muftakiru ila lutfihi, yang membutuhkan kepada kelembutan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, as-samadi, yang maha tunggal, Aliyin ibnu Hisanuddin al-Hindi, yaitu Syekh Ali ibnu Hisanuddin al-Hindi, ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuninya, wa walidayhi, mengampuni kedua orang tuanya, wal mukminin, mengampuni orang-orang mukminin, wal mukminat, dan orang-orang perempuan mukminat. Kata beliau, lamma ra'aitu kitab al-hikam al-mansub ila Syekh al-imam al-muhaqqiq al-arif al-mukashif al-wali Abdul Fadl Tajuddin Ahmad bin Abdul Karim ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah ta'ala. Ketika saya melihat kitab hikam yang dinisbatkan kepada Syekh imam yang ahli hakikat, ahli ma'rifat, yang ahli kasyaf, yang menjadi kekasihnya Allah, yaitu Abdul Fadl Tajuddin Ahmad bin Abdul Karim ibnu Athaillah as-Sakandari radhiyallahu anhu, ahsanul kutub, kitab hikam itu merupakan kitab yang terbaik di ilmu qaum, dalam ilmunya kaum sufi. Waqad tasaddan nasu sufiyah minal mutaqaddimin li syarhi, dan telah banyak ulama-ulama sufi dari kalangan mutaqaddimin yang mengomentari, mensyarahi kitab tersebut. Tetapi wama alimtu anna ahadan ta'arrada li jam'ihi ala nahjil abwab, tapi saya tidak melihat dari mereka satupun yang berupaya untuk mengumpulkannya dan membaginya bab per bab. Makanya sanahali an ubawi bahu wa utari bahu, maka nampak bagi saya untuk membaginya menjadi bagian-bagian per bab, wa utarjimuhu, dan memberikan judul, wa unaddimu, dan saya susun fi kulla hikamin tunasibu fi babiha, setiap hikmah yang sesuai dengan babnya, wa tarjamatiha, dan judulnya. Supaya apa tujuannya? Tasjilan wa takriban li hifdzil alfadz wal ma'ani, tujuannya adalah untuk memudahkan dan untuk mendekatkan bagi para santri kita nih li hifdzil alfadz wal ma'ani, untuk bisa menghafalkan lafaz-lafaz dan makna-makna yang diinginkan oleh musannif. Dan waliyakuna kasyarhil mujas lil mabani, dan supaya kitab ini itu seakan-akan seperti syarah, seperti uraian yang ringkas lil mabani, dalam urutan atau dalam materi yang ada di dalam kitab kita. Wasamaituhu an-nahjal atam fi tawhidil hikam, dan saya menjadikan kitab ini dengan nama an-nahjul atam fi tawhidil hikam. An-nahj itu metode, al-atam yang paling sempurna, fi tawhidil hikam, dalam pembagian bab hikam. Munajjazan fi talatina baban, yang sempurnakan dengan atau di dalam 30 bab. Nah, jadi An-Nahjul Atam itu terbagi menjadi 30 bab. Jadi hikam-hikam yang ada di dalam kitab ini nih, yang tidak urut, yang belum diurutkan, itu dibagi oleh Syekh Hisamuddin al-Hindi, Ali bin Hisamuddin al-Hindi, menjadi 30 bab. Dan langsung pada materinya langsung kita akan membaca bersama-sama babul ilmi. Nah, kalau metode saya nih dalam ngaji itu biasanya sebelum menguraikan, menjelaskan, itu terlebih dahulu menerjemahkannya menggunakan bahasa Jawa. Kenapa? Itu ada alasannya. Ya, karena memang metode yang digunakan oleh para wali songo itu adalah tadi, utawi iki-iku. Gitu. Di samping juga untuk memudahkan para santri yang biasa ngobong di pesantren. Itu dok. Siap. Babul ilmi, utawi iki-iku bab mertelaaken ilmu. Jadi bab ini membahas tentang ilmu.
Jadi ilmu yang dimaksud itu apa? Jadi terkadang seseorang yang belum mendalami ilmu tasawuf atau belum mempelajari ilmu tasawuf, terutama bagi seseorang yang belum menjajaki ilmu tarekat, terkadang itu dia menafsirkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ketika berbicara ilmu, dan ilmu ini adalah ilmu tasawuf, ya, maka yang harus disesuaikan dengan ilmu yang sedang dibahas. Tidak bisa seseorang itu memahami sebuah teks tapi tanpa melihat latar belakang dari orang yang mendatangkan teks atau pemilik teks tersebut. Nah, sehingga ketika di sini menyebutkan babul ilmi, bab yang tentang ilmu, itu bukan ilmu nahu, bukan ilmu soroh, bukan ilmu fikih, bukan ilmu balaghah, bukan ilmu hadis, bukan ilmu tafsir dan lain sebagainya. Bukan. Jadi sesuaikan ya. Jadi disesuaikan dengan materi yang sedang dibahas. Karena bahasanya tasawuf berarti kita harus merujuk referensi ilmu-ilmu tasawuf. Nah, di sini ada sebuah syarah tadi yang disebutkan tadi Syekh Ibnu Ajib rahimahullah ta'ala. Nah, beliau ketika membahas tentang ilmu ini, yang dimaksud dengan ilmu ini itu apa? Babul ilmi, yang ketika disebutkan di kitab An-Nahjul Akam, ilmu yang dimaksud adalah ilmu tentang hati. Ya. Jadi tidak mencakup ilmu tata cara sholat, tata cara zakat, tata cara nikah, tata cara bermuamalah, ya, interaksi dengan yang lain dan lain sebagainya. Enggak, bukan. Nah, sehingga ilmu yang dimaksud itu adalah ilmu tentang hati. Ketika ilmu yang dibahas itu adalah ilmu tentang hati, maka kembali kepada orang-orang yang ahli dalam bidang ilmu hati, ahli sufi, ahli ma'rifat, ahli hakikat, ahli tarekat, itu ya. Ya, karena mereka memiliki obat. Bengkel hati ya. Nah, bengkel hati, Masalah. cocok Pak. Cocok. Masalah. Oke. Berarti yang dimaksud ini adalah ilmu hati, bukan ilmu yang lain. Oke, lanjut. Al-ilmu nafi huwa alladhi yanbasitu fi sadri syu'a'uhu wa yakshifu bihi anil qalbi qina'ahu. Al-ilmu nafi utawi ilmu kang bermanfaat. Wa iya ilmu bermanfaat alladzi iku kang yambasitu kang sumebar fis sadri ing dalam ati apa syu'a'uhu, apa pancaran hati. Wayak syifulan nyingkap, ini bahasanya campur baur ini. Ya. Enggak Jawa Tokmol, enggak. Wayak syifu lan nyingkap apa ilmu, wayuk syafu lan den singkap bihi kelawan ilmu anil qalbi saking ati apa kina uhu, apa penutupe hati. Kalau bahasa Indonesianya, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang cahayanya tersebar, menyebar di dalam hati. Dan penutup hati itu bisa tersingkap oleh ilmu ini. Nah, karena kita berbicara tentang hati tadi, ya kita harus kembali kepada ahli hati, bengkel hati tadi. Ya. Nah, makanya di sini Syekh Ibnu Ajib rahimahullah taala dalam syarahnya Iqadul Himam, di syarah hitam beliau mengatakan al ilmu nafi huwa ilmul qulub, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu tentang hati. Wa marja'uhu, intisarinya ila tasfiyatil qulubi minar rada'il wa tahliyatiha bil fadail, menjernihkan hati dari segala penyakit dan menghiasi hati dengan segala macam keutamaan. Ketika kita berbicara tentang penjernihan hati, tidak lain dan tidak bukan, hal ini bisa dicapai oleh seseorang ketika dia berzikir. Tapi tidak semua zikir. Tidak semua zikir dapat
menghilangkan penyakit-penyakit yang ada dalam hati, yang bisa menghilangkan kotoran-kotoran yang dalam hati, tidak semua zikir. Kenapa? Ya karena kita sebagai manusia, ya, di dalam diri kita itu banyak penyakit. Bukan penyakit zahir, fisik bukan, tapi penyakit hati. Yang dalam diri kita itu banyak. Ada kecemburuan, ya, ada iri, ada dengki, ada sombong, ada dendam, ada marah, dan lain sebagainya. Nah, dalam keadaan-keadaan tadi, ya, hati yang berpenyakitan dengan penyakit-penyakit yang tadi disebutkan, seseorang itu ketika dengan sendirinya dia ingin mendekatkan diri ke Allah Ta'ala dengan memperbanyak zikir. Jadi zikir itu belum tentu dapat memiliki faedah untuk menghilangkan penyakit-penyakit dalam hatinya. Kenapa? Ya karena dia itu belum tahu, belum kenal dengan dirinya, belum menyadari. Udah mak, dia itu banyak penyakit, sementara ketika berbicara dengan orang lain, dia itu seakan-akan adalah orang yang suci. Ya, saya adalah orang yang soleh, saya adalah orang yang kekasih Allah dan lain sebagainya. Sementara hatinya itu masih banjir dengan penyakit, banjir dengan kotoran. Nah, sehingga orang yang dalam keadaan seperti ini itu membutuhkan pembimbing. Dan pembimbing dalam istilah tarekat dikenal dengan as-syaikhul mursyid, yaitu guru mursyid, as-syaikhul murabbi, guru yang mendidik, terutama dalam pendidikan seseorang, para salikin, para muridin thariqah yang ingin mendapatkan cinta, ingin mendapatkan usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga wajar jika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah taala dalam kitab Sirrul Asrar mengatakan, seseorang itu tidak dapat terbuka mata hatinya kecuali satu, dia tobat. Jadi kalau tobat, kalau tidak tobat, seseorang itu nggak bakalan terbuka mata hatinya, nggak bakalan bersih hatinya, itu tidak Mati akan ya? bersih, mati. Kalau hatinya itu kotor, penuh dengan penyakit, jangankan ruhnya, hatinya saja dia itu tidak tenang. tenang. Bawaannya itu akan gelisah karena penyakitan, emosi segala macam itu kan. Selanjutnya taubat. Kemudian yang kedua, memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir sehingga hatinya itu nanti akan hidup. Nah, tetapi zikir ini dengan syarat, ada syarat yang harus dipenuhi oleh si murid ini. Yaitu apa? Yaitu az-zikrul ladzi yulaqqinuhul mursyidu. Zikir yang ditalkinkan oleh seorang guru mursyid, al-khabiru, yang tahu, yang mengenal, an alamil lahud, yang mengenal tentang alam lahud, alam arwah. Nah, sehingga ketika mursyid ini sudah usul ke Allah Subhanahu wa taala, dan dengan syarat-syarat yang nanti akan dibahas di sini, akan ada itu pembahasan, tenang, kalem, yang buru-buru. Ya sudah usul, slow aja. Ya sudah usul ke Allah Subhanahu wa taala, dan dia diberi amanah, diberi tugas oleh Allah taala untuk menyelamatkan manusia, kan, dari hawa nafsunya. Gampang lah, dari dunia dan segala macam, dari hawa nafsunya aja dulu. Gitu. Dan caranya adalah dengan tadi dia mentalkinkan zikir kepada si murid yang hatinya kotor, si murid yang hatinya penuh dengan penyakit. Nah, sehingga ketika murid ini memperbanyak zikir, ya, maka dengan syarat-syaratnya tentunya ya, maka dia itu dapat sedikit demi sedikit, dia itu akan bisa mengikis kotoran-kotoran yang ada dalam hatinya dan mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam hati itu adalah proses tasfiyatul qulub minar rodai, menjernihkan hati dari segala penyakit. Kemudian watahliyatuha bil fadail, menghiasi hati dengan keutamaan-keutamaan. Maksudnya,
Ketika hati ini sudah bersih dari penyakit, sudah disucikan dari semua kotoran, Ya. nah, otomatis hal ini akan tercermin ke dalam jasad zahir, Perilaku ya Gus ya. perilaku. Jadi perilakunya itu baik, Berubah ya Gus ya. berubah. Jadi meskipun seseorang yang memiliki ilmu yang tinggi, entah itu ilmu fikih, Spiritual atau apa. ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu tauhid dan lain sebagainya, dia ketika berhadapan dengan orang lain, dia tidak akan merasa lebih tinggi, Tawadu ya Gus. tawadu, tidak akan merasa lebih hebat. Masyaallah. Karena apa? Karena dia hatinya sudah bersih, kemudian hal itu tercermin dengan apa, perhiasan yang muncul dari dalam dirinya. Jadi terlihat dari tampak luar Gus ya. Betul. Nah, casing. Maka para ulama mengatakan al-zahir mir'atul batin. Zahirnya manusia, lahiriahnya manusia, Ya. itu merupakan cermin dari Hati. hati, batin. Tapi yang bagaimana dulu hatinya kan? Ya. Ya karena emang nggak semua orang itu hatinya bersih. Ya. Orang yang hatinya bersih berarti adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kembali pada materi, al ilmu nafi' huwa alladhi yanbasitu fi sadri syu'a'uhu. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang cahaya keilmuannya itu terbentang di dalam hati. Ilmu qulub, ilmu tentang hati, berarti ilmu tentang mengobati hati. Bagaimana ketika seseorang itu memiliki dengki, bagaimana cara mengobatinya? Nah, dia tahu obat-obatnya. Ketika seseorang itu memiliki sifat takabur, sombong, dia itu tahu mengobatinya. Ketika seseorang itu pamer, ya, ujub, pamer, maka dia tahu cara mengobatinya. Itu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkaitan tentang hati. Bagaimana caranya mengobati hati, bagaimana caranya mengurusi hati supaya hati ini selalu hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit pun, tidak setetes pun, tidak sedetik pun dia itu mengharapkan kepada selain Allah, kepada makhluk. Nah, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang seperti itu. Wa yakshifu bihi anil qalbi kina'ahu. Dan ilmu yang bermanfaat itu dapat menyingkap tabir dari hati. Jadi tabir itu apa tabir? Nah, di sini perlu kita bacakan uraian syarah karya uraian yang disusun oleh Syekh Ibnu Ajib rahimahullah ta'ala. Al-kina'ul ladzi yakshifu bihi anil qalbi huwal ghaflah. Penutup atau tabir yang terbuka dari hati, yang dengan ilmu yang bermanfaat tadi, tabir ini bisa terbuka, ialah ghaflah, lalai, lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalai atau lupa, penyebabnya apa? Kan ada penyebab. Penyebabnya pohon sama hilap Gus. Sarabaya. Surabaya. Apa? Ar-ridha anin nafsi. Karena dia menuruti nafsu. Mengikuti nafsu Gus ya. Kenapa mengikuti nafsu? Apa sebabnya? Wa sababur ridha anin nafsi huwa hubbud dunya. Dan sebab ridho, meridhoi, mengikuti hawa nafsu, sebabnya adalah cinta dunia. Allah. Dimana cinta dunia ini adalah aslu kulli khati'atin, adalah penyebab dari semua dosa, Penyakit. Famin hubbid dunya yansha'ul hasadu wal kibru wal hiddu wal ghadabu wasyuhu wal bukhlu wa hubbur riyasa wal qasawa wal fadada wal khalaq wa ghairi dzalika. Amin. Dan dari cinta dunia ini timbul semua penyakit. Mulai dari hasud, iri, Allah.
kemudian sombong, Iya. Takabur. kemudian dendam, kemudian marah, pelit, ya kan, bukhul. Hubur riasah, suka popularitas, Masyhur. suka jabatan, kemudian hatinya keras, ya kan? Kemudian kolak, goncang, dia nggak pernah ada ketenangan dalam diri. Itu semuanya adalah penyakit-penyakit hati Allah. atau ghaflah, yang semu yang ghaflah itu muncul dari apa? Hubud dunia. Hubud dunia kan cinta. Kalau cinta itu berkaitan tentang apa? Rasa, Rasa hati. hati. Orang yang cinta dunia, meskipun dia orang yang miskin, tetap dia itu statusnya adalah orang yang cinta dunia. Orang yang memegang dunia, tapi hatinya sama sekali tidak bergantung kepada dunia, tetap yang namanya rasa mah ada di dalam hati. Jadi apa namanya, mizan atau apa, pertimbangan ya di dalam hubud dunia itu bukan adanya dunia di tangannya atau tidak, tapi dalam hatinya. Kalau memang hatinya itu suka dunia meskipun dia adalah orang yang miskin, tetap statusnya adalah Hubud dunia. orang yang cinta dunia. Tidak harus kaya, Pak. Meskipun orang itu kaya, banyak uang dan lain sebagainya, tetapi dalam dirinya itu tidak cinta dunia. Jadi seandainya kalau Allah Subhanahu wa taala melenyapkan semua harta yang dimiliki, itu sama sekali tidak membuatnya goyah, Tidak berpengaruh. Ya, tidak berpengaruh sama sekali. Dan arbabul qulub, orang-orang yang memiliki hati yang jernih, itu tidak lain dan tidak bukan kecuali para ahli tarekat yang benar di dalam melaksanakan tarekat, para arifin, para ahli hakikat. Nah, sehingga hal ini ya, memberikan pelajaran bagi kita ya, bahwa seseorang yang sedang menjalankan tarekat menuju Allah Subhanahu wa taala, yang mereka kejar apa? Cinta Allah. Allah. Cinta Allah, usul kepada Allah, bukan berarti dia mencapai tempat, bukan. Bukan berarti dia mencapai dalam satu makom, satu tempat atau satu kondisi, bukan. Tetapi ma'rifatullah atau usul kepada Allah maksudnya adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis ya, walaupun menurut para pakar ahli hadis ini bukan termasuk hadis, tapi terlepas dari itu dalam sebuah perkataan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia telah mengenal Allah, Tuhan. Barang siapa yang mengenal dirinya bahwa dirinya adalah lemah, sehingga dia hanya bergantung kepada Allah, kan? Bahwa dirinya itu miskin, tidak memiliki apapun, sehingga dia hanya bergantung kepada Allah. Barang siapa yang mengenal bahwa dirinya itu bodoh, dan dia tahu bahwasanya yang maha tahu, yang maha ilmu itu adalah Allah, maka pada ujungnya nanti dia itu akan mencapai dalam satu tingkatan, dia itu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Prosesnya bagaimana tadi yang dijelaskan. Prosesnya seorang yang mengenal Allah, usul kepada Allah, yaitu bukan dengan memperbanyak ibadah, bukan dengan memperbanyak sedekah, bukan dengan memperbanyak puasa, tapi dengan memperbanyak zikir yang sudah ditalkinkan oleh guru mursyid, yang sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dijelaskan, diberikan, diarahkan oleh guru mursyid itu sendiri. Ya memang zikir atau ibadah apapun yang kita lakukan itu di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Ibadah apapun, meskipun kita memiliki harta, kemudian semua harta kita sedekahkan Ya. untuk Allah, itu
bukan berarti kita itu langsung jadi orang yang hebat, langsung otomatis usul kepada Allah, bukan. Nggak aman, tetap nggak aman. Nggak aman. Ketika kita seumur hidup berpuasa, seumur hidup melakukan sholat tahajud, seumur hidup melaksanakan sholat duha dan lain sebagainya, itu juga bukan langsung kita berhak untuk mendapatkan usul Allah Subhanahu wa taala, bukan. Tapi apa? Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan, "Ma wasaltu ilallahi ta'ala bi qiyami lailin wala bi siyami naharin." Saya itu dapat usul, mencapai usul pada Allah taala. Tapi bukan karena saya sering banyaknya sholat tahajud, bukan. Wala bi siyami naharin, atau pada siang harinya puasa, bukan. Tapi walakin wasaltu ilallahi ta'ala bil karam. Saya usul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kedermawanan. Dermawan, satu. Yang kedua, wat tawadu, rendah diri. Rendah diri apa rendah hati? Rendah hati, rendah diri. Intinya dia merasa bukan apa-apa di hadapan semua orang. Yang ketiga, wasalamatus sudur, hatinya itu lembut, hatinya sehat, tidak berpenyakitan tadi yang dijelaskan tadi. Nah, kemudian wanida bilisani dzul, ketika dia bermunajat ke Allah Subhanahu wa taala, dia merasa bahwa dirinya hina. Itu. Yang selanjutnya wal iftiqari, dan merasa miskin, merasa fakir, ya kan? Wa ru'yatul fadli wal minnati minallah, dan melihat semua keutamaan yang Allah berikan, semua keutamaan yang ada dalam dirinya itu hanyalah dari Allah taala, bukan dari dirinya, ya. Wa tabarri minal hauli wal quwwah, dan dia membebaskan diri dari kekuatan, dari daya dan upaya. Maksudnya dia merasa bahwa dia tidak punya daya, tidak punya upaya. Jadi dia itu lemah. Nah, sehingga dengan sebab-sebab ini Syaikhul Qadir rahimahullah taala, beliau mencapai usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi intisarinya itu ya tadi, hati yang sehat, kemudian tangan yang dermawan. Kedermawanan itu ya ukurannya bukan sedekah aja ya. Bukan sedekah. Bisa jadi kedermawan dalam ilmu, ya kan? Atau Membantu gitu ya. kedermawan dalam harta itu tidak diukur dengan nominal. Nah, bisa jadi orang itu fakir, dia hanya punya 1 gelas teh. Nah, dia bagi nih dengan teman-temannya. Misal, udah kita ngopi bareng, teh bareng, joinan gitu kan. Bisa. Dermawan ya. Kan di kadarnya itu tidak dengan nominal, tapi dengan kemampuan yang kita jadi yang ada dalam dirinya gitu. Sehingga nggak ada takaran yang pasti mengenai kedermawanan, karena itu antara satu orang dan orang yang lain itu berbeda. Kapasitasnya berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Wa khairul ilmi ma kanatil khasyatu ma'ahu, wallahu taala a'lam. Bisawab ya Sebelum kita Rob. tutup, ada sisi pertanyaan nih, mungkin dari kawan-kawan nih, ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Nah, tadi setelah saya menyimak penjelasan dari Kanda Gus Agis, LCMH Al Mubarok, LCMH Mubarok. Nah, di sini poinnya berarti penting ya Gus ya, bahwa kita itu memiliki guru mursyid ya, untuk khusyuk pada Allah ya, untuk mengenal Allah ya, terutama mengenal diri kita untuk memperbaiki hati kita ya, yang sangat-sangat rusak ya. Karena apa yang tadi kata Gus Ajis, iri dengki, waduh itu bahaya itu, harus cepat-cepat di bengkel itu. Harus di bengkel. Dan yang paling menarik itu sarah dalam arti itu komentar. Nah, sarah komentar yang ahli-ahli yang terdahulu itu, yang seperti dari siapa
dan Nawawi Najibas, Al-Bantani Nawawi. ya. Itu komentar-komentar yang baik pastinya. Pasti. Nah, ada juga nih Sarah dari netizen. Itu Sarah komentar-komentar yang tidak kurangi lah ya. Jadi berkomentarlah yang baik-baik kalau bisa. Yang bijaksana kayak kata Gus Ajis, dermawan. Dermawan dalam arti bisa saja dengan subscriber, like, komen dan share untuk berbagi kebaikan Gus Ya, ya. betul. Tentunya kan kebaikan kan ya. Ilmu yang bermanfaat. Dan untuk teman-teman juga yang di luar sana, jangan khawatir, Gus Ajis kalau misalkan ada yang mau beli, kita bisa cantumkan ya. Ya, boleh. Depannya ya, Ya. ininya, kitabnya. Ada juga nggak Gus yang takutnya di luar sana itu nggak bisa bahasa kitab, maksudnya versi Terjemah bahasa- ya. terjemah. Belum ada itu. Belum ya? Nanti insyaallah Paling ke nunggu depannya. ya, nunggu ya nanti ya. Kedepannya, insyaallah. Buat teman-teman yang nggak ngerti bahasa Arab, yang nggak bisa bahasa Arab, jangan berkecil hati. Nanti Gus Ajis doakan supaya bisa ya Ya, menerjemahkan. menerjemahkannya. Menerjemahkannya. Paling segitu aja Gus kalau Ya, dari siap. saya. Ya. Kalau dari teman-teman tuh. Nah, yang lain mungkin ada. Cukup insyaallah. Karena nggak ada, mari kita tutup kajian ini dengan ucapan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.